kembali lagi di channel C4 Chemistry. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai asam dan basa. Di sini ada amonium klorida, merupakan garam yang terkandung dalam obat batuk. Garam ini dapat dibuat dengan mereaksikan asam klorida dengan amonia. Jumlah garam yang harus ditambahkan ke dalam 300 ml obat batuk agar mendapatkan pH sebesar 6 adalah diketahui Kb dari amonia 10⁻⁻⁵. Oke, untuk mengerjakan soal ini yang ditanya adalah berapa mol sih garam yang harus dilarutkan atau ditambahkan. Di sini kita harus tahu bahwa amonium klorida ini adalah garam asam, di mana terbuat dari asam kuat dan basa lemah. Oleh karena itu, di sini kita gunakan rumus untuk mencari pH garam asam. Oke, yang pertama kita olah pH-nya terlebih dahulu. Karena pH-nya 6, maka konsentrasi H plusnya adalah 10⁻⁻⁶. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. Konsentrasi H plus sama dengan akar KW dibagi dengan KB dikali konsentrasi garamnya dikali dengan valensinya. Nah, di sini kita harus paham valensi ini tuh apa sih? Karena ini garam, valensi ini adalah banyaknya ion positif pada garam. Nah, amonium klorida itu NH4Cl. Jika kita ionisasi, kita akan menghasilkan ion positifnya NH4+, dan untuk ion negatifnya adalah Cl-. Nah, valensi ini adalah koefisien dari ion positifnya. Di sini kita punya 1 NH4+, nanti valensinya adalah 1. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti 10⁻⁻⁶ sama dengan akar KW ini tetapan ya, nilainya 10⁻⁴ dibagi dengan KB-nya 10⁻⁵ dikali konsentrasi garam yang sedang kita cari, valensinya 1. Nah, di sini kita kuadratkan ruas kiri dan kanan agar akarnya hilang. Maka di sini kita dapat 10⁻⁻12 sama dengan, oke, kita hitung min 14 dibagi min 5 berarti hasilnya adalah 10⁻⁹ dikali dengan konsentrasi garam. Maka di sini kita dapatkan konsentrasi garamnya adalah 10⁻⁻3 molar. Oke, seperti yang kita tahu, molaritas ini sama dengan milimol dibagi dengan mililiter. Kalau milimol dibagi mililiter. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena volumenya dalam mililiter. Oke, maka kita dapat milimolnya sama dengan molar dikali volumenya ya dalam mililiter. Oke, konsentrasinya 10⁻⁻3, volumenya 300 mililiter. Maka kita dapat 0,3 milimol. Maka jawabannya adalah cantik. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal laju reaksi. Laju reaksi adalah laju perubahan konsentrasi setiap waktu. Secara umum, laju reaksi ini ada 3 orde. Orde 0, orde 1, dan orde 2. Itu adalah orde yang dipelajari dan yang bisa dihitung. Diketahui konstanta laju. Konstanta laju ini berarti nilai K-nya ya dari suatu gas pada temperatur tertentu adalah 693 kali 10⁻⁵ per sekon. Oke, jadi nilai K di sini 693 dikali 10⁻⁵ S-1 per sekon. Nah, dari satuan konstanta laju ini kita bisa mengetahui orde reaksinya. Cara mencari orde reaksinya adalah kita masukkan ke rumusnya. Rumus umum laju reaksi R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X kayak gini. Nah, R laju reaksi itu molar per sekon. Nah, di sini K. Nah, agar hasilnya sepersekon, maka A ini harus pangkat 1. Kenapa? Karena A ini harus M atau konsentrasi aja. Nah, jika A-nya ini pangkat 1, maka molar per sekon sama dengan K dikali molar. Molarnya di sini kita coret.
maka kita dapat K ini sama dengan sepersekon. Nah, jadi satuannya sepersekon, sehingga kita mendapatkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi orde 1. Waktu yang diperlukan agar 0,2 molar Waktu yang diperlukan agar 0,2 molar gas tersebut tinggal 0,1 molar adalah, oke, di sini kita lihat konsentrasinya dari 0,2 menjadi 0,1, berarti tinggal setengah mula-mula. Nah, waktu yang diperlukan agar menyisakan setengah dari mula-mula itu namanya waktu paruh. Nah, waktu paruh untuk reaksi orde 1 itu rumusnya adalah ln 2 dibagi dengan K. Nah, di sini ln 2 itu 0,693, berarti kita masukkan 693 kali 10 pangkat min 3 per 693 dikali 10 pangkat min 5, maka hasilnya adalah 100 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk merubah konsentrasinya dari 0,2 menjadi 0,1 adalah 100 detik. Oke, selanjutnya masih di soal laju reaksi. Diketahui suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat setiap mengalami kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Pada suhu T derajat Celcius, suatu reaksi berlangsung selama 16 menit. Jika suhu berubah menjadi T plus 30 derajat Celcius, maka reaksinya berlangsung selama berapa? Oke, kita harus tahu bahwa laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Semakin cepat lajunya, maka semakin singkat waktunya. Nah, di sini mula-mula pada T derajat Celcius ini dia waktunya 16 menit. Nah, setiap naik 10 derajat Celcius reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Oke, 10 derajat Celcius yang pertama berarti dia menjadi 8 menit. 10 derajat Celcius yang kedua berarti menjadi 4 menit. 10 derajat Celcius yang ketiga berarti dia menjadi 2 menit. Nah, jadi pada suhu T plus 30 waktunya berlangsung selama 2 menit karena lajunya naik 8 kali lebih cepat. Maka jawabannya cantik. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal hasil kali kelarutan. Diketahui kelarutan Ag2SO4 pada keadaan tertentu adalah 1 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Perlakuan berikut ini dapat memperbesar nilai kelarutan Ag2SO4 adalah oke. Nah, jadi kalau dia pengennya kelarutannya semakin besar, ada 2 cara. Yang pertama adalah menambahkan basa. Kenapa kok ditambah basa dia kelarutannya naik? Karena Ag2SO4 ini adalah garam asam. Terus cara yang lain adalah memperbesar suhu atau menaikkan suhu reaksi. Pasti kelarutannya akan semakin besar. Maka jawaban yang paling tepat adalah cantik. Untuk option yang lain, untuk A, B, sama E ini memperbesar konsentrasi. Memperbesar konsentrasi itu akan memperkecil kelarutan. Kenapa? Karena jumlahnya semakin banyak sehingga dia semakin sukar larut. Kalau untuk option delta, memperbesar katalis, ini hanya mempercepat reaksinya, tidak memperbesar nilai kelarutannya.